Minimalis, maksimalis. Men, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G. Harganya mulai dari 20 juta rupiah. Terus kalau kita pikir-pikir, digabungkan sama konsepnya itu yang nggak umum, gue rasa menjadikan tablet 14,6 inch ini menjadi salah satu device yang paling niche yang hadir tahun ini, ya nggak sih? Bagus nggak, men? Jadi device ini tuh bagus, pakai banget. Okay. Cuma memang cocoknya tuh ada di tangan orang yang bisa memanfaatkan potensi productivity-nya supaya tidak mubazir. Oke. Nah, gue kan udah pakai nih 2 minggu terakhir, udah pakai Tab S9 Ultra ini sebagai daily driver gue supaya bisa share real user experience-nya ke gadgeters. Nah, melalui pengalaman gue, mudah-mudahan kalian jadi bisa tahu apakah kalian tuh termasuk orang yang bisa utilize tablet raksasa ini atau bukan. Nah, gede banget ya soalnya ya. Buat yang nyari spek atas kertas, ya sudah seperti biasa kita taruh di deskripsi. Alright, kita lihat cocok nggak kalian beli Tab S9 Ultra ini. Mungkin kalian udah tahu ya, gue adalah exclusively user Android, beda sama Satis. Gue selalu pegang 2 handphone daily driver dan semuanya Android. Selain itu gue pakainya laptop Windows sehari-hari. Jadi gue sebenarnya adalah target market utama dari lini tablet Samsung karena overall connectivity-nya yang begitu seamless dengan semua device gue. Gue bisa pakai fitur multi control yang bisa wirelessly control Fold 5 gue dari tablet, drag and drop files buat kopas dan lain-lain. Terus dengan laptop Windows gue bisa jadiin tablet ini wireless display dengan sangat-sangat mudah tanpa menggunakan third party apps. Jadi kalau kalian nanya, mending Galaxy Tab S9 Ultra atau tablet Apple Croak, ya lo akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari gue dan Satis. It all comes down to ecosystem. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, it's big, gede, pakai banget. Hence the name Ultra. Mayoritas dari kenishannya sebetulnya datang dari ukurannya ini ya, selain harganya. Karena ukurannya, ini bukanlah sebuah tablet keluarga yang bakal gue pinjemin ke anak-anak untuk main game. Dan bukan sebuah tablet yang akan bisa dipakai super mobile. Dan juga bukan tablet yang enak buat main game-game yang gak support controller. Gede cuy. Tapi ini adalah tablet yang menurut gue intended usage-nya adalah ditaruh di atas meja, lengkap dengan keyboard case-nya, buat kerja, media consumption, main game dengan controller, ya layaknya sebuah laptop aja. Tapi gue gak mau gegabah ya menyarankan untuk beli ini instead of sebuah laptop karena beberapa hal, harga dan dimensi. Dengan harga 20 jutaan kalian udah bisa dapat laptop dengan spek dan features yang mumpuni. Lalu soal dimensi dan berat, kalau nggak pakai keyboard cover, betul beratnya hanya 732 gram. Tapi begitu kita pasangin keyboard covernya dan S Pen, beratnya naik jadi hampir 1,5 kilo. Kalau gitu, ya nggak perlu dong kita pakein cover, naked aja gitu. Percayalah, ngetik di touchscreen tablet 14,6 inch tidak gampang. Nah, beda cerita kalau lu udah punya laptop, tapi mau another tool di alat perang kalian mengais berlian. Ini yang gue alami. Surprisingly 2 minggu terakhir gue lebih banyak kemana-mana dengan membawa Galaxy Tab S9 Ultra gue dibandingkan laptop gue yang sebetulnya punya form factor yang mirip sama Tab S9 Ultra ini, yaitu HP Spectre X360. Both kurang lebih 14 inch, both support stylus input, both pakai layar OLED, both punya berat yang mirip-mirip juga. Kenapa coba gue banyakan pakai Galaxy Tab? Pertama adalah kualitas layar AMOLED di Tab S9 Ultra superior dibanding hampir semua layar OLED laptop yang ada di pasaran, termasuk layar laptop gue. Secara pixel tuh lebih rapet, brightness jauh lebih tinggi dengan peak brightness 930 nits. Lalu the fact kita bisa detach layarnya ketika butuh yang ringkas. Beda halnya sama convertible laptop gue yang tetap dipaksa tebal ketika kita memakainya dalam tablet mode sekalipun. Dan terakhir, yang terpenting,
far superior S Pen experience, which include dalam paket pembelian ya, serta sekarang chargingnya bisa bolak-balik nih. Satu lagi kenapa gue jadi lebih banyak bawa Tab S9 Ultra kemana-mana, karena apps. Gini, K2G udah punya editor yang do all the hard work ketika ngedit, cropping image buat thumbnail dan lain-lain. Nah, terus kerjaan daily gue apa? Bikin script, riset, ngedit reels atau story Instagram, finalize thumbnail, balesin komentar kalian di YouTube, IG dan lain-lain. Dan semua hal yang gue lakukan itu membutuhkan simple apps yang bisa get the job dan secara cepet dan gak ribet. Mobile apps memberikan hal itu semua, dari CapCut, Canva, Lightroom Mobile, dan berbagai app lainnya yang biasa gue pakai di handphone available di sini. Bang, kok pakainya CapCut bang, bukan LumaFusion bang? Ribet bro, kan udah ada editor gue yang edit pakai FCP kalau buat video yang panjang-panjang. Tapi kalau lo butuh ya LumaFusion juga jelas enak di sini. Percaya deh, enak banget pakai semua app itu di layar sebesar ini, apalagi dengan unparalleled multitasking experience on a tablet dengan DeX mode. Asli deh, lo bisa ngedit di CapCut sambil balasin komen IG tuh apa ya, sesuatu banget buat gue. Dan jangan lupa, karena bukan Wi-Fi only melainkan udah 5G, konektivitas pun jadi nilai plus ya buat gue yang suka work from anywhere. Hampir 50% usage Tab S9 Ultra gue memanfaatkan multitaskingnya yang udah kayak laptop beneran. Paling sering adalah ngecek dan koreksi hasil editing video K2G, split screen antara script, renderan video preview, lalu pop-up window WhatsApp supaya bisa langsung komunikasikan notes-nya ke editor gue. Untuk knowledge lengkap tentang software experience dari One UI di tablet Samsung, monggo bisa nonton video-video terdahulu kami, link udah gue taruh di deskripsi. Paham ya? Jadi ya kenapa gue lebih sering bawa Tab S9 Ultra dibanding laptop. It's great at doing essential stuff faster and more efficient. Ini sebetulnya nggak cuma applicable di dunia content creation aja. Pas gue ngobrol dengan temen gue yang arsitek, dia bilang memang biasanya groundworknya tetap harus semua dilakukan di PC. Nah, ketika di lapangan dan butuh buka file DWG misalnya, edit-edit dikit dan kasih annotations, baru tuh dia bisa sekedar bawa tablet. Jauh lebih praktis ketika mengerjakan hal-hal yang memang simple. Selain ada AutoCAD, bisa coba juga software ArcSight. Terus kalau digital artist gimana? Well, hampir semua digital artist yang gue kenal memang selalu nyebut app Procreate yang belum ada di Android sebagai tool of preference-nya. Cuma buat yang memang prefer versatility cross-platform antara Windows, Mac, dan Android, app Sketchbook juga bisa jadi pilihan. Apalagi ada free version-nya kan? Selain itu juga ada app-app lain seperti Clip Studio Paint, PenUp, dan sebagainya. Cuma nggak dipungkiri memang, gue yakin banyak yang nunggu Procreate hadir di Android juga dan bisa dipakai di Galaxy Tab Series. Karena seperti yang editor gue yang juga visual artist ini bilang, gambar pakai S Pen tuh enak banget karena ujungnya lebih pointy. Jadi experience gambarnya berasa lebih akurat. Di luar specialized professionals, gue rasa orang-orang dengan kebutuhan office kayak Word, Excel, PowerPoint, atau makainya Google Workspace kayak Docs, Sheet, dan lain-lain akan feels like home di sini. 30% usage gue di sini yaitu, tapi ya ingat ya, get the keyboard cover atau pakai external Bluetooth keyboard lah biar nyaman ngetiknya. Lalu buat online meeting, selfie kamera 12 megapiksel yang terletak di notch-nya jelas lebih baik dari hampir semua webcam built-in di laptop. Jangan lupa, selfie cam-nya ada ultra wide-nya juga. Sebenarnya by default, di online meeting apps dia bakalan pakai kamera selfie utama. Ultra wide-nya bakal kepake ketika kita nyalain fitur auto framing dan dia detect banyak orang di depan layar. Ini sebenarnya sayang ya menurut gue ya, harusnya di video effect tools itu ada opsi untuk manually pilih lensa ultra wide-nya juga dong. Untuk kamera belakang, ada main kamera 12 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Ya, masih lumayan lah hasilnya kalau buat lagi urgent aja. Inti dari segala inti, sebelum beli buat kerja, cek dulu aplikasi yang kalian butuhkan untuk menunjang usage sehari-hari ada nggak di Play Store. Misalnya butuh banget Procreate ya no choice. Kalau merasa app yang ada di Play Store sudah fulfill your needs, ya gas Tab S9 Ultra. Karena sejatinya secara hardware dan basic UI-nya udah mumpuni Galaxy Tab S9 Ultra ini. Terutama, lagi-lagi, unparalleled multitasking experience-nya. Di luar buat kerja, gue pakai laptop. Bukan. Tablet ini buat media consumption. Gue udah 2 minggu ini eksklusif nonton series dan film di sini, bukan di TV atau laptop. Alasan pertama karena layarnya that big and that good buat nonton. Jadi puas banget. Layar 14,6 inch Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 2960 x 1848 pixels, refresh rate 120 Hz, rasio 16:10, serta nggak lupa S Pen support. Alasan kedua kenapa gue nonton di sini terus adalah speakernya jos banget, lebih bagus dari mayoritas laptop
laptop Windows yang gue pakai daily maupun lagi ada di dapur K2G buat review. Ketiga, lebih versatile dari laptop ketika harus nonton anytime anywhere. Ngomong-ngomong anytime anywhere, hampir lupa ya, Tab S9 Ultra udah IP68 ya. Siapa tahu kan mau nonton Netflix di kolam renang gitu kan. Usage berikutnya yang gue lakukan di Galaxy Tab S9 Ultra ini adalah main game. Coba gini ya, main game di sini harus pilih-pilih pak. Pokoknya semua game yang nggak support gamepad, termasuk Genshin Impact, Wild Rift, Mobile Legend itu nggak gue mainin di sini karena megangnya tuh nggak enak banget ya, kegedean kalau kita masih bergantung dengan on-screen controls. Plus posisi mata bakalan terlalu dekat dengan layar sebesar itu. Nah, beda hal sama game-game yang support gamepad. Best banget cuy. Biasanya gue detach keyboardnya, berdiriin di stand aja, colok controller dan voila. Main game RTS kayak Company of Heroes gitu di sini juga asik sih. Apalagi buat kalian yang into emulator kayak Yuzu gitu. Enak banget mainin di Tab S9 Ultra ini. Jangan lupa ya, dump gamenya dari game asli ya, jangan bajakan. Segitu banyak yang gue lakuin di Galaxy Tab S9 Ultra. Pasti ada dua pertanyaan nih dari kalian. Pertama, kuat atau enggak ngejalanin semua itu? Kedua, baterainya gimana? Galaxy Tab S9 Ultra ini diperkuat SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang udah hadir lebih dulu di Galaxy S23 series, lalu kemudian berlanjut ke lini foldable Samsung tahun ini. Cuma memang ya, ada yang special di sini. Karena bodinya yang ultra bongsor, dia tuh punya ruang yang lebih luas untuk penyebaran panas. Stabilitas performanya artinya lebih terjaga. Kalian bisa bermain game super berat kayak Genshin Impact itu lebih lama di sini dengan FPS yang lebih stabil dibanding di S23 Ultra misalnya. SoC mumpuni tersebut juga disokong oleh RAM 12GB LPDDR5X dan storage UFS 4 mulai dari 256GB dan 512GB yang bisa ditambah dengan micro SD card. Dan untuk powering semuanya kita disuguhkan baterai 11.200 mAh. Nah, untuk chargingnya support super fast charging 2.0 45 watt dengan protokol PPS USB PD. Ketahanan baterainya untuk usage ala gue sesuai grafis yang tertera, gue easily dapet 8-9 jam screen on time. Dan charging dengan charger 45 wattnya Samsung, fullnya sekitar 2 jam. Not bad at all. Sayangnya memang chargernya nggak dapet ya dari dalam box. Alright, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G. Ya, kalau gue denger experience lo, gue setuju sih men. Kalau tablet berukuran jumbo yang satu ini punya target market yang emang niche banget seperti yang kita bilang tadi. Ya, kalau emang butuhnya sekedar tablet terbaik Android, ya kan? Tapi cari yang size-nya selayaknya tablet normal, ya go with Tab S9 atau Tab S9 Plus. Ya. Karena kalian akan mendapatkan hampir semua yang kalian bisa dapatkan di sini, tapi dengan screen estate yang lebih kecil. Dan tentunya mungkin harganya juga lebih affordable. Yoi. Nah tapi kalau setelah tadi kalian mendengar experience gue dan merasa ada kesamaan, terus berpikir bahwa wah gue benar-benar bisa fully produktif dengan Tab S9 Ultra ini dan meninggalkan laptop gue di rumah, ya go ahead. Ya lagi-lagi semua kembali ke kalian karena ya kalian lah yang lebih tahu kebutuhan masing-masing. Alright. Sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao. Gede ya.